Jangan buat ibu takut. Ibu mohon padamu, cepat turunlah. Apapun yang kamu mau, ibu akan berikan. Itu nggak mungkin. Di mata kalian hanya ada Maya. Kalian sama sekali nggak peduli dengan hidup matiku. Laila, ibu yakinkan padamu. Ibu janji padamu dia pasti akan menganggapmu sebagai adik kandungnya. Ayo cepat. Iya, kakakmu berjanji padamu. Nanti kalian akan berbaikan. Ayo katakan, cepat, ayo. Mati saja kamu. Aku hanya biasa-biasa saja. Sejak kecil aku nggak dibesarkan di keluarga yang baik. Jadi sifatku nggak sombong. Di rumahku yang lama, semua orang hanya memerasku. Jadi aku harus berjuang terus dan maju. Walaupun harus berdarah-darah, aku nggak bisa berhenti. Aku akan selalu ingat bagaimana kamu menyerangku. Jadi seumur hidupku, aku nggak mungkin menganggapmu sebagai adik kandungku. Ini pesta untuk menyambutku kembali ke keluarga Purnomo. Kamu buat keributan seperti ini, kamu gak rela aku kembali. Aku hanya merasa agak sedih. Kenapa sedih? Selama 20 tahun hidupmu bergelimang harta. Sedih hampir membuat orang mati, keluarga Purnomo tetap melindungimu. Orang yang harusnya merasa sedih adalah aku. Apa yang membuatmu sedih? Maya, jangan bicara lagi. Apa kamu mau membuat kakakku mati baru merasa puas? Dia depresi. Semua karena kamu. Depresi? Atau sandiwara? Laila! Laila. Laila! Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Haruskah membuat adikmu mati baru puas? Dia sudah depresi. Katakan padanya sesuatu yang baik untuk menenangkannya. Kenapa nggak bisa? Jangan keterlaluan. Yang kamu tampar adalah istriku. Maafkan, Ibu Maya. Ibu hanya... Maya, apa sakit? Kamu nggak bisa bedakan yang baik dan buruk. Maya, pulanglah bersama nenek. Orang tua seperti ini nggak diakui juga nggak apa-apa. Aku beritahu kalian ya, kalau kalian nggak mau Maya, biar keluarga Subagio yang merawatnya. Kalian benar-benar menjijikan. Bukan begitu, Maya. Maya. Maya! Laila. Keluarga Purnomo benar-benar keterlaluan. Demi seorang anak angkat yang licik, mereka berani melakukan ini pada anak kandungnya sendiri. Hari ini adalah pesta penyambutanmu. Mereka malah membuat lelucon besar seperti ini. Gak apa-apa, Nenek. Gak sakit kok. Lagi pula, aku memang gak punya rasa sayang pada mereka. Dian, Maya, sekarang kamu sudah menikah dengan Dian. Berarti kamu adalah bagian keluarga Subagio. Kelak setelah anak-anak lahir, rumah kita ini akan semakin ramai. Nenek benar. Nggak perlu bersedih untuk orang yang nggak berharga. Baiklah, kalian pasangan muda, silahkan mengobrol sendiri. Nenek nggak akan mengganggu lagi. Masih sakit? Baiklah, aku akan ambilkan baju untukmu. Untuk kakakmu, akhirnya kamu bikin skandal besar. Hah? Dari tempat setinggi itu, kamu berani melompat. Kalian semua hanya peduli pada Maya. Aku takut. Apa yang kakakmu punya, kamu juga akan punya. Lalu bagaimana dengan pertunanganku dan Dian? Pertunangan? Pertunangan itu awalnya antara kakakmu dan Dian. Lagi pula mereka berdua sudah punya perasaan satu sama lain. Laila, ayah dan ibu akan carikan kamu pasangan yang lebih cocok. Dengarkan itu, ha? Aku nggak mau. Apapun bisa aku kasih buat kakak. Aku benar-benar cinta sama Dian. Kalau aku nggak bisa nikah sama dia, lebih baik aku mati. Sudahlah, aku dan ibumu merawatmu selama 20 tahun. Bukan untuk membiarkanmu setiap hari ingin mati. Istirahat aja dulu. Gak ada yang memanjakan kebiasaan jelekmu. Kalau belum berpikir jernih, jangan balik ke rumah. Ayo. Selalu bilang adil sama anak perempuan, tetap saja memihak pada yang sedarah. Kak, selama keadaan seperti ini, kamu harus bersikap lebih lembut. Mereka baru saja menemukan Maya. Mungkin di hati mereka masih ada penyesalan. Lagi pula malam itu kamu juga melihatnya. Keluarga Dian sangat melindungi Maya. Sekarang, walaupun tanpa keluarga Purnomo, masih ada keluarga Dian. Kita mungkin bukan tandingannya lagi. Kamu juga melihatku dipermalukan. Mana mungkin, Kak?
Hanya aku dan kamu yang benar-benar berdiri di pihak yang sama. Sekarang hal yang paling penting adalah membuat keluarga Subagio dan Maya berpisah. Sedangkan keluarga Purnomo, kamu sudah berdiri di sini 20 tahun lebih. Dia pasti nggak bakal bisa melawanmu. Maya itu sudah hamil. Dian tetap saja membelanya. Berpisah tidak semudah kata-kata. Karena Dian nggak bisa ninggalin Maya. Lalu biarkan Maya yang ninggalin Dian. Apa maksudmu? Aku sudah selidiki. Maya punya mantan pacar yang sudah sampai tahap pembicaraan menikah. Check-in di hotel. Yang Aihua usia 48 tahun, Arif Hidayat usia 27 tahun. Pak, di sini terlihat Anda memesan kamar dengan kasur besar. Apa Anda ingin kami ganti dengan kamar twin untuk Anda dan ibu Anda? Sepertinya wanita itu bukan ibunya. Gadis muda, kamu buta ya? Aku ini muda dan cantik. Bagaimana bisa dibilang ibunya? Jangan asal ngomong lagi. Nanti aku bakal komplain. Sudahlah sayang, jangan marah. Memang pegawai hotel ini punya masalah penglihatan. Gak jadi nginep, refund aja. Mohon maaf, akan segera kami proses refundnya. Arif Hidayat? Maya, bukankah itu mantan tunanganmu yang selingkuh itu? Kok dia? Benar, gak nyangka seleranya makin aneh. Arif Hidayat, mantan tunangan Maya Maulana. Siapa kamu? Kamu belum tahu ya? Maya sekarang adalah putri keluarga Purnomo yang sudah lama hilang. Sekarang ini dia sudah kembali. Apa? Kalau saja kamu bisa mencari kesempatan untuk balikan dengannya, apa perlu menderita dengan wanita tua ini demi uang? Maya, gak mungkin balikan denganku. Kalau nggak mungkin, buatlah jadi mungkin. Ambillah ini. Sisanya, ikuti arahanku. Maya, pelanggan kamar 1002 meminta khusus kamu untuk pelayanan kamar. Minta aku? Baiklah, oke aku ke sana. Pak Dian, hubunganmu dan Nyonya belum bisa terbuka ya? Dia benar-benar sayang pekerjaan ini. Aku nggak mau nyusahin dia. Ini kayak pakai radar, kemanapun istri pergi, Pak Dian ikut terus. Permisi, layanan kamar. Permisi, aku masuk ya. Permisi. Apa ada orang? Permisi. Maya. Lepasin aku. Maya, aku tahu aku sudah salah. Aku janji gak ngulangin lagi. Gimana kalau kita balikan? Maya, kumohon maafin aku ya. Kita kan udah tunangan dan aku udah kasih mahar ke kamu. Hampir aja kamu jadi istriku. Barusan aja sama wanita lain, terus datang-datang minta maaf. Arif, gak tahu malu ya kamu? Walaupun kamu gak maafin aku, kamu harus mikirin bayi dalam perutmu. Anak kita yang belum lahir, anak kita yang malang. Kamu mau dia nanti lahir tanpa ayah? Maya, aku mohon maafin aku. Karena aku ini ayah dari anak-anakmu. Maafin aku kali ini, aku mohon ya. Kamu bicara apa? Bawa orang ke atas. Tapi entah apa Maya mau memaafkanku. Dimaafkan atau enggak, bersikap baik saja dulu. Kamu jangan sampai bingung lagi ya. Paham? Hah? Jadi kalian itu orang tua kandung Maya. Aku adalah ibu angkatnya. Ada beberapa hal yang harus aku sampaikan pada kalian. Apa? Berani sekali kalian datang ke sini. Keluarga kalian menyiksa putriku, menjualnya untuk uang mahar, juga berani memukulnya. Keterlaluan. Menyiksa? Aku menyediakannya makan minum itu juga menyiksa ya? Maya sejak remaja sudah mulai bergaul bebas sama laki-laki dan mencuri uang keluarga. Aku memukulnya.
Karena dia susah diatur. Padahal sudah punya pacar yang baik. Dia malah deketin bos hotel. Kamu bohong. Maya bukan gadis seperti itu. Lagi pula, dia dan Dian benar-benar saling cinta. Cinta apanya? Anak dalam kandungan Maya itu anak dari mantan tunangannya, bukan anak Padian. Nggak mungkin. Apa? Kalau kamu nggak percaya, berani nggak kita temui langsung? Oke, ayo kita tanya Maya. Aku nggak percaya kalau anakku orang seperti itu. Dian, aku nggak pernah berhubungan intim dengan dia. Memangnya dengan bilang begitu, orang jadi percaya? Arif itu lelaki hidung belang. Jangan percaya perkataannya. Hei dengar, aku dan Maya sudah sampai tahap pertunangan. Sekarang ini, siapa yang percaya kami gak ada hubungan? Arif, kamu jangan ngomong sembarangan. Kapan kita pernah punya hubungan? Kita sudah berpacaran 2 tahun. Baru putus 2 bulan. Kamu sudah hamil 2 bulan. Kalau bukan aku, siapa ayahnya? Kamu bilang anaknya itu dari kamu. Sekali, anak dalam kandungan Maya itu anakku. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Walaupun setelah bertunangan denganku dia selingkuh denganmu. Sebagai ayah dari anaknya, aku sudah memaafkannya. Jadi semua ini benar adanya. Maya memang seperti itu, bukan sekali 2 kali. Dulu di sekolah juga suka berhubungan senonoh. Bahkan pernah keguguran. Makanya, nggak heran kami memukulnya. Dia sendiri juga nakal. Bagaimana dia bisa begitu? Jangankan Laila, bahkan Intan saja lebih baik darinya. Begitu banyak orang. Aku malu untuk dilihat. Ayo pergi. Kamu mencintai Maya, tapi malam sebelum pertunangan malah selingkuh. Kurasa itu bukan cara mencintainya. Dan juga, kalian sudah berpisah. Dia kenal siapa atau nikah dan hamil sama siapa. Nggak ada hubungannya denganmu. Sekarang kamu datang ke tempat kerjanya membuat keributan dan merusak reputasinya. Bukan mencintainya, tapi sengaja menyakitinya. Apapun itu, anak di kandungannya adalah anakku, Arif. Pak Dian, kamu orang yang berpengaruh. Mau bergaul dengan wanita seperti ini? Wanita seperti apa berani putus denganmu saat hari pertunangan? Itu menunjukkan dia punya cukup keberanian dan tekad. Dia baik hati, cantik. Kenapa aku nggak mau? Dian. Hei, lihatlah semua. Bos kalian, direktur utama Dian, merebut tunangan orang lain, masih rela menjadi ayah tiri. Tak benar, Dian bahkan bersedia melakukan itu. Nggak tahu ya, Maya kasih apa ke Dian sampai jadi tergila-gila begitu. Intan, bukannya dulunya Pak Dian tunangannya sama kakakmu? Ada apa ya? Apalagi kalau bukan karena sebagian orang memang suka menawarkan diri. Arif, kamu tiba-tiba kemari. Apa ada seseorang yang menjanjikan sesuatu padamu? Janji apa yang mereka kasih ke kamu? Gak ada yang janjiin apa-apa ke aku. Semua ini demi anakku. Ini terakhir kalinya aku tanya kamu. Kamu yakin anak itu anakmu? Tentu aja. Saat itu aku berusaha keras untuk mendapatkan anak itu. Maya, kamu gak lupa kan? Arif, kamu benar-benar gak tahu malu. Tenang saja. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini adalah hasil tes DNA anak di kandungan Maya. Anak itu milikku, Dian Subagio. Gak ada hubungannya denganmu sama sekali. Itu gak mungkin. Anaknya belum lahir. Gimana bisa lakukan tes DNA? Anak muda, sebelum bikin keributan lebih baik baca buku. Ilmu kedokteran sekarang sudah bisa ngebedain hal seperti ini. Berani buat keributan dan menyebar rumor di hotel. Sepertinya sudah bosan hidup ya? Pergi sekarang juga. Maya, walaupun anak itu bukan milikku, aku tetap ingin bersamamu. Kamu mau memaafkan aku kan? Sekali nggak setia, nggak akan aku percaya selamanya. Ini untuk masa lalu aku memukulmu. Ini untuk hari ini kamu menyebarkan gosip yang mencemarkan namaku. Tamparan ini buat anak dalam kandungan aku. Hari ini dia hampir kena fitnah gara-gara kamu. Semua yang kamu katakan barusan sudah aku rekam semuanya. Kamu menyebarkan fitnah padaku. Tunggu untuk ditahan saja.